menunjukkan yang baik di dalam kosong. Tuhan tidak perlu wajah. Inna Allah la turu ila suwarikum wa amwalikum wa ajsamikum walakin yang turu ila qulubikum wa amalikum. Tuhan tidak perlu wajah kita, pakaian kita, cantik dan sebagainya. Tidak perlu itu, nama kita tidak perlu. Yang penting bagi Allah, qulubikum hati manusia, amalikum perbuatan manusia yang perlu. Maka kaum muslimin berbahagia, story teladan pada Muhammad kita ambil, contoh oleh kita, baik dalam hidup atau dalam akhlakul karimah. Karena kenapa? Kembali kepada Muhammad yang tadi bilang, saya bilang itu miskin. Besok-besok jangan ada lagi dengar Nabi Muhammad itu miskin. Baru bilang. Sebab Nabi Muhammad mengatakan ini menyangkut dengan orang kaya. Nabi mengatakan adunya maidun, dunia ini bangkai. Faman yuhibbud dunya, barang siapa cinta dunia, fahuwa kalbuh. Barang siapa cinta dunia, fahuwa kalbun, anjing, dia kata Nabi. Maka Nabi bukan tidak kaya. Nabi menunjukkan kepada kita, memperingatkan kita jangan cinta harta. Kalau harta sudah ada, jangan diperbudakkan oleh harta. Ada kewajiban orang lain, hak orang lain pada kita. Hak mana? Sesuai dengan Allah menyatakan pendusta agama yang mana? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu ada sama kita. Kemudian kaum muslimin zakat yang ada. Jadi kalau kita cinta dengan harta itu kita kumpul banyak-banyak, zakat pun tidak kita berikan. Karena zakat bukan ke manusia, itu jangan salah. Zakat Allah minta, kau sudah kau peroleh hartaku banyak-banyak, kata Tuhan. Mana zakatku? Hartaku mana zakat? Diambil, diminta Tuhan zakat. Jadi kita kasih karena harta itu harta Tuhan semua kan? Kita kasih harta ini zakat Tuhan, ini zakat. Tuhan kaya Tuhan. Kan yang aneh alamin kaya Allah dengan alam. Enggak perlu aku minta nih zakat udah kau kasihkan aja kepada fakir, miskin, nah kan? Jadi itu hak Tuhan yang pertama. Enggak kita Tuhan itu apa dia kaya? Bilang Tuhan kau kasih kepada si miskin, si fakir, si Allah, kasih ini hak aku. Jadi kalau kita tidak memberikan zakat, tidak membantu fakir miskin, tidak memelukkan harta kekayaan kepada harta kita yang diberikan Allah kepada jalan Allah, ini yang dimaksud cinta dunia kalbun, kata Nabi. Maka kan banyak orang pikir al-bakhilu la yadkhulul jannah. Orang paling haram masuk surga. Urang krit akan masuk surga. Kalau krit di kampung long paling krit urang seroka meninggal naik cupit. Paling pelit manusia. Kecil-kecil saya dulu dia ke Pekang, nggak pakai baju, pakai kain dulu, indah di pinggang uang penuh di dalam, bawa barang ke Pekang, antara hutan ke apa yang dibawa, menyender dia di tiang listrik, barang dibangun, di pundak orangnya, kelapa juga demikian. Aneh, berapa kelapa itu satu ikan? Rp3, seperak setengah, 2-3 perak. Coba kan tadi turun sebentar. Mau beli dua ikan. Kalau bisa beli di pundak saya. Kalau tidak jadi orang lain. Barang yang dibawa ke Pekan haram mampus tak akan ditaruh di tanah, takut kena pajak. Dan kalau diambil pajak Arya, jadi jual barang dia tak sudah ya. Arya nggak bisa buka apa ambil pajak kan? Nggak bisa beli Arya para datang juga. Ini dia sender kalau lagi jual nggak bawa pulang. Ini itu nggak lah. Beli kan? Luar biasa pikir. Sampai meninggal Pak Imam tidak sholat jenazah untuk dia. Mereka lucu lagi. Nggak ada sholat jenazah, orang kasih sibuk di rumah. Saya bilang sama Pak Imam, almarhum dua-dua, pergi sholat jenazah, orang sibuk orang. Coba kita sholat, bilang Pak Imam saya. Dan kenapa? Itu apa kita sholat? Memang dalam Al-Quran Tuhan menyatakan, wala tusalli ala ahadim, wala tusalli ala ahadim. Nah, jangan kamu sholat di atas manusia yang mati yang tidak sholat. Wala takum ala qabri, jangan kamu datang ke kuburan. Innahum kafaru billah wa rasuli, mereka ini disumpahkan oleh Allah kamu ingkar pada Allah dan Rasul. Jadi orang tidak pernah sholat tidak wajib sholat jenazah. Saya tanya sama Pak Imam saya, Bapak sama-sama 85 tahun ini, umur tua-tua semua, dulu tua-tua.
Bapak pernah tengok dia, pernah Bapak tengok kemana-mana dia pergi. 85 tahun dia umur, lahir di Aceh, besar di Aceh, tua di Aceh, mati pun di Aceh. 80 tahun, 85 tahun umur dia. Sekalipun tidak pernah sholat ya. Kita nggak tahu. Kalau sekali aja sholat, wajib sholat jenazah. Jadi pergi sholatlah. Jadi padahal entah apa nggak tahu saya. Jadi kebetulan satu hari dia bawa pulang uang ke menasah. Duduk-duduklah kami menasah, uang logam dibawa. Kasih untuk anak-anak. Ini uang. Kalau kau bisa jawab teka-teki, saya ambil duit kata untuk anak-anak. Dihimlah teka-teki diberikan. Ijak bahasa Aceh. Ijak itu, igrom itu, isyen itu, idam itu. Menyokap kencamu, lungsuk mah. Pertanyaan Mbak ini pertanyaan. Ijak itu, igrom itu, isyen itu, idam itu. Menyokap kencamu, lungsuk mah. Dengan kemudian Mbak ini agak bipeng. Kan haji jawab, nggak bisa jawab anak-anak kalau kayak gitu kan. Keplongo anak-anak kayak gini. Kebetulan saya habis sholat asar turun, saya tengok apa ini Pak Nek. Ini teka-teki nggak bisa jawab. Kalau jawab saya kasih duit. Saya jawab boleh? Boleh, tapi kau udah besar udah pakai duit. Jangan sayang anak-anak, jangan ngomong anak-anak sama Pak Nek saja. Apa Nek? Baca kembali. Bacalah lagi. Ijak itu, igrom itu, isyan itu, idam itu. Menyokapkan cagu, longsut mah. Kenyanku dia malu. Nyaman nama Pak Nek? Pak Nek. Ijak itu, igrom itu, isyan itu, idam itu. Menyokapkan cagu, boleh buka imah. Anak ini tidak marah, ketawa dia. Tidak marah dia ketawa. Jadi kalau kita pikir itu, ini maaf saya bilang ya. Jadi dia paling pelit manusia. Tidak ada pelit di atas dunia saya tengok. Belum jumpa lagi orang sama saya yang pelit gitu. Maka kembali kepada hadis Rasulullah tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nabi mengatakan barang siapa cinta dunia itu kalbu. Makna cinta itu pelit dengan harta, tidak membantu. Padahal ini kayak tadi yang kita dengar. Ini masalah apa ini? Masalah Campana. Ini komunitas pemandu adat Aceh. Ini kan orang ini bekerja di samping daripada itu bekerja juga orang-orang Aceh yang musibah di Malaysia dan tolong menolong. Ini Allah yang menyuruh. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini kan bagus sebenarnya. Jadi kita ada lebih tenaga berikan pada orang, lebih harta, lebih pikiran, silakan. Jadi kemudian kita disinilah kaum muslimin yang berbahagia. Bersatu kita penting, khusus kepada kita dulu, baru orang lain. Karena apa sebab? Memang Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu di mana tali agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Sila ketiga kesatuan Indonesia, Jawa, Bali, Maluku, Aceh dan Madura, Kalimantan dan Iyan satu bangsa. Batak, Padang, Deli Serdang sama juga. Mari sekejap kita melihat lambang Garuda. Dia berdiri di atas Bhinneka Tunggal Ika, bertautan dengan hari Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa dan satu negara. Jadi kita apalagi satu bahasa, satu komunitas, kita lebih bagus lagi. Inilah yang perlu perbuatan amal baik dengan tidak sadar kita lakukan. Allah menulis faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah tidak pernah luput dengan itu. Ditulis semua, ditaruh kepada kita, satu saat dikembalikan. Maka pesan saya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, maka dalam masalah peringati kelahiran Rasulullah SAW pada hari ini, kita harus memperbanyak menuntut ilmu supaya dapat mengenal Muhammad. Jadi kaum muslimin yang dimaksud oleh Allah dengan cinta dunia, jangan tersinggung Pak Haji karena sedikit banyak harta. Tapi yang dimaksud ini kan karena orang harta kekayaan tapi kikir. Ini yang perlu bilang. Maka makna cinta kan cinta dunia. Orang cinta dunia nggak mati-mati. Karena ada pernah orang bilang sakit mati. Kayak mana sakit mati? Kayak diketak dengan pedang, nggak ada. Yang lucu saya, sakit mati itu ibu. Orang misalnya bini saya tari cantik, diikat sama orang, ditidurin anak bini saya di depan saya. Mobil saya yang baru dia naik bersama bini saya bawa ke sana kemari, dia bawa di belakang, diikat, saya tengok. Harta kekayaan saya dimanfaat ke dia. Tempat tidur saya beli, dia tidur berdua sama bini saya dibawa ke sana kemari, diikat kayak gini. Apa yang dilakukan saya tengok, sakit tak? Sakit kan?
Tapi coba bini saya 20 tahun sudah gila, nggak tahu cebok, nggak tahu apa-apa lagi. Diambil sama orang, dibawa ke kereta, bawa ke sana Tanjung. Saya tengok, marah ya nggak? Enggak ada cinta lagi. Apa marah? Udah 20 tahun gila. Dia kan bawa saja. Tadi kenapa sakit? Karena cinta kan? Sakit mati karena cinta dunia. Itulah sakit mati. Jadi agama Umi menuk lagenya tapi kanyan, lagenya tapi kanyan. Sebab pepatah Aceh setia kata Nabi Muhammad. Dia cak umat lah muraka. Apa itu dong hana ingat Nabi Muhammad umat diminta. Kan sering dengar ya? Nyangkor. Menyalahnya untuk apa malaikat? Allah besok dikumpulkan manusia di dalam padang mahsyar, dipanggil malaikat coba hisab. Hasil hisaban malaikat ini kata Tuhan, ambil masukkan ke neraka. Ada perintah Allah dipegang di kuping, campak ke neraka. Setia kata Nabi Muhammad, dia cakap dengan digetik. Nabi setia, digetik mereka gak cakap dengan. Kalau kayak ini kerja Muhammad, itu apa malaikat pakai Muhammad kan? Muhammad sini dulu. Ada apa Allah? Coba kau tengok ini orang Medan, yang mana-mana isi neraka. Ada dia dia, lu pulang dari Nabi, kan gak kumpulkannya dari luar kerja. Jadi ilmu jangan dihayal. Laganya tapi kenyang. Laganya tapi kenyang. Kiban sini, Nabi lahir di tengah-tengah neraka. Nabi lahir di tengah-tengah neraka jahiliyah. Orang mati dalam jahiliyah wajib dan neraka. Di tengah-tengah neraka lahir Nabi. Diambil kita satu hari Nabi dicampakkan ke surga. Yang mana surga Islam? Islam surga selama sejahtera orang mati dalam agama Islam semua wajib masuk surga. Ini bapak saya, ibu saya sudah hadir kemari mati malam ini semua masuk surga. Apa sebab? Mati dalam Islam. Jahiliyah neraka, Islam surga. Nabi lahir di tengah-tengah neraka. Diambil satu-satu masukkan ke surga. Apa itu dong? Api terbakar tidak diingat Nabi Muhammad umat dicari. Yang mana api itu dong Nabi ingat? Dilempar pakai batu. Dilempar pakai batu. Berak dalam periuk Yahudi, berak periuk Nabi. Dipukul Nabi keluar darah. Dipukul Nabi patah gigi. Diancam bunuh mati. Nabi tidak obeh-obeh. Dia pernah apa? Yang penting kita diselamat satu-satu ke sana. Ke surga dari neraka dan jahiliyah ke Islamiyah. Menyalakan paham dan yang bunuh setia kata Nabi Muhammad dia umat dalam neraka. Aku juga mengenai Nabi Muhammad umat kita. Kaji pelaku rina enggak juragan. Enggak coy Nabi dengan orang adanya saya. Nabi dengan. Enggak coy agak kidih. Siapa yang Maka salah pengertian ilmu kan. Maka di sini harus pakai paham ilmu. Kalau tidak paham tidak sampai. Jadi zikir, fikir, tafakur. Ingat, pikir, renung, ilmu baru dapat. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kita doakan kepada Allah kita bersama-sama. Semoga Allah kita dimatikan di dalam Islam. Apa sebab? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan cukup sedikit masuk Islam kan? Masuk surga tidak banyak. Banyak pun amal tidak terima Allah kalau tidak betul. Jadi kalau yang penting kita doakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kalau begitu bagaimana caranya? Lidah selamatkan jangan dusta, hati jangan busuk. Kita jangan anggap salah, maaf cakap saya bilang. Solat berjamaah kalah 22 derajat. Solat berjamaah kalah 27 derajat. Allah berikan kepada kita. Kan sering kita dengar, dengan siapa kita jamaah? Dengan siapa kita jamaah supaya kita mendapat pahala 27 derajat? Dengan Pak Imam. Kalau nggak ada Pak Imam memang tidak ada jamaah. Kalau kalau tidak ada Pak Imam, tidak ada jamaah. Pak Imam itu kayak mana? Yang alim, yang banyak hafal Quran, yang fasih bacaan, itu syarat dengan rukun sudah cukup, sudah bisa.
Kalau sudah cukup syarat dan rukun, sudah bisa tegak sebagai imam. Untuk mendapat pahala 27 bagaimana? Untuk mendapat pahala kita 27 bagaimana Pak Ibu? Tadi kita cari yang banyak hafal Al-Quran, yang fasih bacaan, yang berilmu, sudah bisa menjadi imam, sudah cukup syarat. Tapi untuk mendapat pahala kita ikut dia 20 derajat. Bagaimana beliau? 4 sifat beliau harus pakai: sadak, amanah, fatanah, tabligh. Ini pakaian imam hari-hari. Ujub, tamak, riya, takabur, hasud, dengki, sombong. Jangan ada pada seorang imam. Baru ada pahala 27. Tapi kalau sifat tamak belum hilang, riya belum hilang, bagaimana pahala 27? Jadi inilah yang perlu kita bicarakan. Diterima ilmu bagaimana cara oleh Allah, jangan sia-sia. Jadi kaum muslimin hadirin saya muliakan, maka dalam hal demikian kita ini harus menjaga lisan, menjaga hati supaya selamat. Makana akhirul kalami. Caranya bagaimana? Memang kita doakan ya selamat ya. Kalau orang berilmu saat dia mau meninggal, keluar dari bola matanya berbentuk putih. Manusia berbentuk putih, berserban putih, serba putih, keluar dari bola mata, nampak. Itu Nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad, lam cahaya Allah. Tauhid lam cahaya Nabi, tamat dengan janji Allah. Hidup dengan cahaya Rasulullah kita, cahaya Nabi. Nampak, dikeluarkan. Kalau orang itu udah nampak keluar dari bola mata, keluar, tahu diri dia sudah mau meninggal. Dipanggil anak-anak dan keluarganya. Kau jangan kemana-mana, mungkin sebentar lagi, entah kapan, entah berasa ke depan, saya akan kembali kepada Allah. Tahu dia detik dan waktunya, saat tidak tahu, dia detik tidak tahu. Karena itu detik-detiknya itu urusan rahasia Tuhan, tapi gejalanya sudah tahu. Misalnya maaf cakap kita bilang gejala corona, ini corona. Ini corona ini kalau orang bilang corona ini ada orang bertekak, corona tidak ada, begini begitu kan sering orang bilang tidak ada corona, padahal ada. Buktinya ada mana? Ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada datang musibah di atas bumi ini. Wala fi anfusikum, atau atas diri manusia sekalipun, illa fi kitab, kecuali tertulis di kitab azali. Udah tertulis karena sudah keluar ada. Kapan ada karena? Masa Allah menyatakan iza ada syai'an ayyakula lahu kun. Waktu Allah mengatakan kun sudah tertulis di azali, ini karenanya ada. Lahir tahun kemarin. Kenapa hari kemarin lahirnya? Allah turunkan Al-Quran 20 juz sebelum Nabi Muhammad. 20 juz Allah turunkan Al-Quran sebelum Nabi Muhammad. Masa Rasulullah 10 juz. Lama Al-Quran 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Padahal 10 juz Quran kan 1 juz sehari. Sebulan kan cukup juga, 10 bulan cuma. Kenapa harus 22 tahun? Allah mengatakan kullu syai'in sabab, setiap perbuatan punya sebab. Maka lahirlah asbabun nuzul. Sebabnya turun Quran itu sebab saja dari di negara Cina, di tangan Cina yang pada dasar sudah ada. Kalau kita bertuhan ya, la tataharaku zaratun illa fi iznillah, tidak bergerak satu darah kecuali izin Allah. Udah memang Allah menakdirkan ke dia ke sana. Maaf cakap kita bilang ini udah terlanjur basah terbilanglah sedikit. Maaf Pak ya kalau sudah terlambat sedikit perlu, kalau enggak paham dik. Tuhan mengatakan dalam Al-Quran walau tarda angkal Yahudi wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Coba. Allah menyatakan tidak senang Yahudi dan sebelum kita berbuat pernyataan keluar di agama kita, masuk agama dia, kan begitu. Sekarang Yahudi seluruh telah menghancurkan agama. Ini balik di Indonesia perbuatan Yahudi yang berjalan, undang-undang perlindungan anak. Itu udah Yahudi punya tuh. Yahudi punya anak di bawah umur 18 tahun, di bawah umur dalam Islam 13. Islam 13 tahun umurnya, di bawah umur 13 tahun, 13 tahun belum wajib sholat, belum wajib puasa. Udah akhir balik 14 tahun baru diterima. Bukti sama Nabi itu waktu Nabi mengajarkan tauhid kepada manusia di Jabal Qubais 13 tahun. Tidak ada sholat, tidak ada apa-apa selama 13 tahun. Nabi berangkat ke langit, diterima sholat puasa, turun dari sana baru mengerjakan sholat. Jadi setelah 13 tahun masuk 14, tangguh hukum. Maka 13 tahun ke bawah itu hukum Islam di bawah umur. Sekarang dibuat undang-undang Yahudi diperkuatkan oleh pemerintah kita 18 tahun di bawah umur. Hisab sabu-sabu.
rampok Honda, rampok HP, perzinaan sana sini, tawuran dan sebagainya. Ditangkap polisi, periksa 18 orang ditangkap, 12 orang di bawah umur 18 tahun. Kembali pada orang tua, rehabilitasi. Ya kan? Padahal 18 tahun anak laki-laki, coba bayangkan. Kan sudah bisa membuntingin anak orang, berapa orang masih kuat di bawah umur tuh. Kalau anak perempuan dapat melahirkan dalam 6 orang anak itu, anak di bawah umur. Inilah program Yahudi semua, ditampung oleh pemerintah. Jadi marah kita dengan Yahudi, tidak boleh. Kalau tidak ada Yahudi menghancurkan Islam, batal Al-Quran. Tidak boleh kita baca sadaqallahu nanti. Berarti tidak ada. Apa juga Tuhan bilang Yahudi adalah agama? Tidak ada lah. Bagaimana kita ada? Tidak ada Yahudi adalah agama. Berarti Tuhan sudah sengaja Allah mengatakan dalam Al-Quran melahirkan Yahudi untuk menghancurkan agama. Agama Tuhan, Yahudi Tuhan. Yang bilang Tuhan apa sih kita? Jadi bagaimana juga cara inilah yang salah selalu kita memahamkan ilmu. Bapak sekarang mau pulang ke rumah, hujan sudah turun cukup lebat. Bagaimana cara? Ya Allah berikan jalan hujan, aku mau pulang. Berhentilah hujan, aku mau pulang. Ngapain Bapak minta berhenti hujan? Sedangkan hujan itu urusan Mikail dengan Tuhan, tidak urusan Bapak. Bapak mau pulang apa yang minta berhenti? Bapak nggak perlu hujan, sedangkan orang lain mungkin perlu hujan. Bapak minta berhenti. Nah, jadi kalau kita mau pulang dalam hujan, pakailah mantel. Berangkat dari hujan. Kalau sudah nyata Allah mengatakan Yahudi menghancurkan agama sudah sesuai dengan Al-Quran, apa tugas kita? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai manusia, selamatkan diri kamu dan anak keluargamu dari perbuatan Yahudi yaitu api neraka. Sekarang maaf saja, kita punya anak gadis, punya anak lajang 14 tahun, 15 tahun, SMP sekolahnya, SMA sekolahnya, yang lajang, yang gadis juga gitu. Semua anak sekarang pakai HP kamera, ya enggak? HP kamera. Dalam HP itu kan semua ada. Semua ada. Kita pakai celana, pakai kain, tutup rapat-rapat dan tengok itu sama anak kita. Dalam HP itu di tangan anak kita ada enggak? Kita punya dalam HP itu coba bilang, ada enggak? Memang bukan kita punya, orang lain punya, enggak sama dengan kita, coba. Tutup kamar rapat-rapat, matikan lampu di dalamnya. Anak kita sebelah sana tidur, itu HP di tangan dia. Apa enggak perangkat dia tengok perbuatan kita? Memang kita, orang lain enggak sama dengan kita. Ini enggak bukan yang punya. Sudah pernah kita batasi, wifi 24 jam terbuka. Kartu chip sekarang di mana-mana. Mau kita bilang apa? Jadi kita sih kok menghukum orang lain, kita tidak pernah kita hukum. Inilah orang kita syariat sebagai lalu lintas. Lalu lintas untuk Honda orang kalau nggak pakai pajak nggak ada SNK. Kalau dia naik nggak ada SK, siapa mau stop coba? Jadi kan kita menghukum orang, kita nggak pernah kita hukum. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, Omi kalau begitu kita bermaaf cakap, kita bilang kembalilah kita ini sekarang untuk mengkaji diri kita. Jadi masalah karena itu ada nama siapa buat? Tuhan tidak. Yang buat nama corona orang ahli penyakit. Sama dengan orang buat taruh nama batu cincin. Kita datang orang jual batu cincin. Batu yang hitam ini batu apa? Blackjack. Yang merah hitam ini biosolar. Yang kuning ini apa? Ini apel. Kalau yang merah itu terima. Jadi yang berikan nama batu orang ahli batu. Yang beri nama kayu orang ahli kayu. Coba Bapak ke gunung sana pakai kayu, ambil kayu sepotong, bikin papan 9 keping, 3 keping merah, 3 warna kuning, 3 warna putih. Bawa ke sentral sana. Ditanya orang, papan yang merah ini berapa sekeping Pak? 150.000. Batang apa ini Pak? Meranti bahasa Aceh. Coba merah. Kalau yang kuning ini medang jumpa. Padahal batangku memang gitu. Warna berbeda. Jadi yang berikan nama kayu orang ahli kayu. Yang beri nama penyakit orang ahli penyakit. Yang beri nama batu orang ahli batu. Ini yang maksud saya bilang. Jadi penyakit kronik ini ada, semua ada. Maka kita ini semua di sana takdirnya. Tidak sama orang lain. Sebab saja dengan yang lain. Dah kembali kepada meninggal. Udah itu udah keluar mata, keluar dalam bola mata berbentuk manusia berserban putih. Tahu mereka dia sudah mau meninggal. Panggil anaknya kemana-mana. Mungkin sebentar lagi saya akan kembali kepada Allah. Jadi anak itu keluarganya di pinggir di samping. Ayahnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, ada salah jamaah.
Barang siapa dari akhir kalam dapat membaca kalimat tauhid, dijamin surga Allah. Dijamin surga oleh Allah. Ya nggak apa-apa Pak. Ini pun ada juga. Jadi la ilaha illallah kan habis kalam. Ini bu'na bahasa Aceh. Ini pusat. Ini makam kalimah la. Di sini makam ilaha, di sini makam ilah, kemari makam Allah. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa Allah. Kenapa di sini tempat? Kenapa tidak tempat yang lain? Mobil bus Kurnia dari Medan berangkat ke Banda Aceh, sampai ke Binjai, tidak ditunggu itu, ditunggu sewa, cari sewa dia. Masuk ke kota, sana ke Bohoro, dia tunggu sewa. Ada orang naik ya Pak? Kurnia dari Medan ke Aceh, sampai ke Binjai, masuk ke Bohoro, dia tunggu sewa sana. Coba ada orang naik? Enggak, tapi kalau di tempat dia tunggu di sana simpang tunggu itu pasti ada orang naik kan di tempatnya. Zikir taruh di tempat, sudah sampai kepada Allah. Inilah yang dikatakan tarikat. Makna tarikat jalan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia ditaruh la ilaha illallah. Habis kalam, tidak ada kalam lagi habis itu. Anaknya menengok orang tuanya, mata ble membelalak mata. Pikir anaknya itu sudah mau meninggal ayahnya, dipisik di telinga. Zikirlah Pak, la ilaha illallah. Gini kepala kayak gitu. Anak disuruh zikir, la ilaha illallah, diajarin anak. Dia gini ya, geleng kepala 3 kali berturut-turut meninggal. Udah meninggal apa yang kita bilang kalau kita melihat dia nggak selamat iman. Dia ratik tuh tadi nggak mau dia dizikirkan, zikir nggak mau dia diajar zikir, nggak selamat imannya. Bukan dia yang nggak selamat iman, kita yang tidak tahu ilmu. Dia sudah menaruh tadi mangkana akhirul kalami la ilaha illallah kalau jangan. Kalau dia ikut lagi bacaan anaknya, keluar lagi. Zikir yang di makam tadi keluar, sudah tidak pada tempatnya lagi. Tidak mau lagi dia. Jadi mata membelalak, mata membelalak. Kalau Pak kita ke Mekah, Pak Haji ke Mekah, wukuf di Arafah. Kita sudah mata membelalak ini wukuf kalbu, berhadapan dengan Tuhan. Tuhan melihat kita melihat dia berhadapan dengan Allah. Melihat Allah melihat kita sudah tenang. Apa kata Tuhan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah. Hai manusia jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali engkau kepadaku, aku senang kepadamu. Lo bilang ahli ibadah, lo tamam bilang ahli surga lo, kata Tuhan. Jemputan Allah, kalau istilah gubernur Medan, dijemput kita dibawa ke sana, sapam pula jumpa. Gubernur yang jemput, mana pakai sapam. Tapi kalau coba datang sendiri, 18 tempat orang periksa KTP. Jadi inilah yang kita harap selalu. Maka dengan bekerja kita yang baik, lebih baik insya Allah. Dengan syarat satu, ikhlas. Jangan kita supaya ditengok orang, ikhlas. Saya 72 tahun saya punya umur. Masa Soeharto demi Allah 41 kali ditangkap. Polisi yang tangkap, orangnya SGI. Demi Allah 3 kali mau ditembak masa Soeharto. 72 sudah umur, masa Soeharto cukup banyak ditangkap. Nggak mati, urusan mati bukan urusan kita. Dia perjuangkan hidup, mati nggak usah berjuang. Pulang ke rumah tidur nggak usah kemana-mana. Kalau sudah dia mati, mati. Yang diperjuangkan hidup, mati nggak perlu berjuang. Tapi akan mati udah masih mati. Kalau kayak dulu gimana kita datang di tengah-tengah jalan tengah malam diperiksa KTP kena tampar itu anggap aja kena lotre. Ada orang 10 di mobil, 2 kena tampar, 48 lagi nggak ada, kan kena lotre semua. Kena pundung ini baru kena lotre, baru 2 yang kena pagalean. Kalian kena lotre. Maka kalau mati nggak usah diperjuangkan. Kalau kita nggak bilang nggak mati, Soekarno nggak mati. Soekarno sebelum mati nama saja sampai Tanjung Pura panjang. Nama Soekarno sebelum mati Pakti Abri Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Mandataris PRS Dr. Profesor Insinyur Presiden Ali Soekarno. 3 kali tabung nasi nggak habis kita baca, kayak orang baca namun hafal namun. Tapi kalau sudah datang ajal mati kan? Iza jaa ajaluhum la yasakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di atas pisang di bawah jantung Tuhan Raja bermain api, walau dipanggang atau dipancung
sebelum ajal berpantang mati. Kalau sudah datang ajal, la yasafiruna sa'a, tidak bisa diperlambat kalau sekalipun. Kita masuk seperti besi masuk. Itulah maka kita bilang walaupun kuntum fi buruj kata Tuhan, walau seperti besi tetap mati. Maka inilah kita peringati kelahiran Rasulullah. Kita ambil jejak Rasulullah. Yang pertama kembali dua hal yang kita petik yang kita petik yang pertama sekali, jaga mulut, lisan, jaga hati, sudah selamat iman kita. Karena kalau ibadat kita banyak, hati tidak bagus. Satu saja tinggal di dalam hasud, al hasadu yakulul hasanah, kama yakulun narul hakaba. Hasud dan dengki dimakan amal baik. Kama yakulun narul hakaba, sebagaimana kayu kering dimakan api. Jadi tidak ada makna ilmu kita. Jadi amal kita tidak ada berguna. Selamatkan walau sedikit sekalipun. Maka kendurnya teh di sebuah belang, di semayang sebuah timah. Air satu kolam, air wudhu cuma satu timba. Nggak perlu banyak kan, air satu timba cukup. Yang penting suci. Jadi ibadat juga demikian. Tidak perlu banyak. Kalau memang nggak bisa selamat. Kalau selamat, oke, lebih bagus. Kalau selamatkan di amal kita, yang pertama jangan ria, yang kedua hati jangan busuk, yang ketiga mulut kita jangan dengan dusta. Masalah tidak ada pengertian, misalnya kita dihargai tidak apa-apa. Saya tidak pernah supaya diangkat-angkat saya orang disanjung, tidak pernah saya, tidak pernah disanjung-sanjung, saya tidak pernah. Karena kita semua mati. Ini 72 tahun sudah umur. Kita besok mati. Kita doakan panjang umur 72, doa panjang, minta doa lagi. Kayak orang hamil 9 bulan minta doa 11 bulan. Kalau 9 bulan hamil kan itu lahir saja apa? Sebelum minta doa 2 bulan lagi biar 11 bulan. 72 kan tunggu mati saja. Jadi kalau muslimin berbahagia, cuman Allah beri sehat, ya Allah itulah rezeki saya. Bisa baca Al-Quran masih sekarang, bawa mobil saya sampai ke Bakungan dari Langsa, dari rumah ke Bakungan sana, dakwah pulang pergi tidak pakai supir masih sanggup Allah, alhamdulillah. Menyetir sendiri tidak apa-apa, alhamdulillah. Belum ada sakit Allah berikan, 72 sudah umur. Jadi inilah kesempatan Allah berikan kepada saya, maka kita nikmatnya Allah berikan inilah yang kita manfaatkan kepada tempat. Jadi dalam hal demikian mohon maaf saya ibu dan bapak yang saya titik beratkan kembali. Yang pertama sekali ingat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama kita ingatkan memperingati hari lahir Nabi itu manfaat bagus bagi kita. Yang kedua kita ingatkan lidah harus kita jaga, ya hati harus kita buat yang bagus. Yaitulah aja kita jaga sama-sama. Karena apa sebab? Sebab kita semua bersaudara. Ikhwanul muslimin, umat Islam semua bersaudara. La yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi Muhammad Rasulullah SAW itulah contoh kepada kita. Maka diberikan ayahnya Abdullah, nama ayahnya, diberikan Aminah ibunya, itu contoh kepada kita. Karena anak itu amanah. Amanah orang perempuan yang bisa menerima amanah. Maka yang pelihara anak bayi perempuan, kalau dikasih bayi kepada laki-laki takkan hidup, saya jamin seekor pun tak bisa hidup. Kalau sama kita dikasih anak, saya jamin seekor tak bisa hidup. Maka Allah memberikan amanah, manusia, anak kan amanah Allah diberikan kepada perempuan. Coba kasih sama kita, orang perempuan kalau anaknya nangis, dia pun ikut nangis. Coba kalau kita 2 jam anak nangis, udah kata perempuan. Tidak pernah sabar kita dah tua mamanya suka, kalau buatannya enggak. Jangan salah. Maka itulah tujuan itu Allah memilih Aminah sebagai ibu Nabi. Itulah amanah. Dan percaya kan Allah yang percaya berikan anak ke dia. Maka Abdullah kita hamba Allah, Abdullah hamba Allah. Jangan salah. Cuman kita begini sekarang. Kita kan istilah nggak ada duit. Kalau orang apa lagi orang Aceh, berikan nama orang tua kita Abdullah. Kalau kita nggak ada duit miskin, nggak Abdullah dipanggil Sidullah. Kalau sudah tua Nela. Karena nggak ada duit. Ini nama kita Mama Ismail, dipanggil orang Ismail. Kalau udah tua ya udah jangan kita dia ambil garam dulu. Jauh orang di kedai kopi. Ada tenaga mau. Tapi coba kalau begini kita bawa pulang, taruh ya di hadapan masjid waktu maghrib. Kami orang tengok dari modalnya 33 M satu,
Kalau dibuka pintu kayak pesawat, menjungkat diulangi. Motor siapa tuh, mobil siapa tuh, cukup cantik tak pernah kita tengok. Habis salah orang jawab, atrasnya Ismail Mauni. Kakak Wiro Mama Kera. Itulah manusia. Ya, maka orang Jawa coba tanya orang Jawa. Gak pakai nama anak bagus-bagus. Lahika, dikasih nama Sita. Lahika, kalau si putih. Kalau panjang, panjang ya. Kalau panjang, ya dia panjang. Aku lagi yang ponanya. Ada lagak ada ibu ayo dia dari. Mana pe nyanyi-nyanyi dah, yang tadi. Mana lagak, ada boleh ke? Wah itu boleh. Nyawanya. Itulah sejarah. Maka sifat-sifat kita. Padahal nama Abdullah kan enggak? Tapi kenapa dia harus idola? Abdullah hamba Allah. Kenapa kita panggil idola? Maka kita ikut orang Batak, orang itu begitu juga lahiran baru mau hiburan di Marupa. Banana di Puangin dan Pubolong. Dekai raya enak dah. Kurang darah layan yang mama di daftar. Bekerja penjahitan. Jadi jangan pelakina si perlu kejadian. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, dalam hal demikiannya kita semua ada manfaat. Jadi makal besar darona lebih dan kurang alhamdulillah. Jadi di sinilah saja kesimpulan.